Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, kita sampai di sesi tanya jawab, sudah ada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan kepada guru-guru kita. Ada di sebelah saya, Assalamualaikum, ini dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fadli, jamaah Al-Muslimun. Bapak Andi berarti dari Bogor ya Pak ya, asalnya Ya, Pak ya? dari Bogor. Oke, baik. Pak Andi, apa nih yang ingin ditanyakan kepada Ustadz maupun Ustazah kita? Baik. Kepada Ustadz maupun Ustazah, ada satu pertanyaan saya ingin tanyakan. Saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Abu Dawud maupun At-Tirmizi yang dimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rob kalian tabaraka wa ta'ala maha pemalu dan maha mulia. Dalam hal ini kami mohon penjelasannya, apa maksud dari hadis ini yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa Allah mempunyai sifat Al-Hayyu atau maha pemalu. Terima kasih. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Sofyan untuk meminta Ustadz maupun Ustazah menjawab. Baik, kami persilakan Kiai Jujun atas pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bapak Andi Fadli atas sifat Allah Al-Hayy tadi. Kiai Jujun silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Dalam ayat itu juga Allah itu adalah tidak malu membuat perumpamaan meskipun dari seekor nyamuk sekalipun. Nah, apa yang dimaksud dari bahwa Allah maha pemalu? Maksudnya Allah memberikan contoh bahwa Allah juga tidak memberikan perumpamaan terhadap rasa malu itu, terhadap malu itu, sampai Allah berfirman seperti itu. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Di perumpamaan itu apa masalah ma ba'udatan fama fawqaha, mengumpamakan binatang kecil Allah umpamakan, Allah tidak malu membuat perumpamaan binatang kecil seperti nyamuk. Jadi hadis yang tadi bersambung gitu dengan itu, insya Allah. Jadi artinya Allah maha pemalu itu artinya itulah Allah gitu. Allah menyerupakan, memberikan contoh-contoh hal-hal yang kecil di dalam kehidupan ini. Nah, yang kecil yang dianggap remeh, nyamuk kan remeh gitu kan. Tapi Allah berikan contoh di dalam Al-Quran gitu kan gitu. Itulah sifat malunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali Ustadz Subki mau nambahin. Baik, silakan Ustadz Subki, mungkin ada tambahan dari pertanyaan yang ditanyakan oleh jamaah tadi, silakan. Ya, mungkin Ustazah Syifa mau duluan tentang malu. Ya, yang pertama memang di sini tentang sifat Allah. Ada yang pasrah. Kalau memang disebut di dalam Al-Quran, Allah punya sifat itu, ya, maka ya itulah. Min ghairi ta'wilin wala ta'tilin wala tamsilin. Walaupun ada juga pendapat yang kedua, ya, yang kemudian memaknai ya dari sifat atau nama Allah. Kayak misalnya kalau kita misalnya menerjemahkan Allah punya tangan, ya, Al-Yad. Ada yang istislam, udah Allah Al-Yad, ya. Udah kita diam aja, nggak usah banyak komen. Karena Allah sudah sebut begitu. Tapi ada yang kemudian memaknai kata Al-Yad dengan as-sultoh wal kudrah. Artinya kan mentafsir. Atau nanti ada sifat godob dan lain sebagainya. Allah nuzul. Misalnya waktu wukuf, Allah tuh nuzul ila sama'id dunya. Ada orang yang Masya Allah turun sih, kan begitu. Ya. Nah, dari hal ini yang pertama, ada yang kemudian ya orang Allah sebut dalam hadis gitu kan. Dan juga kemudian ada yang memaknai gitu ya. Dan kalau memang kita lihat misalnya dalam hadis, kalau ada orang ngangkat tangan, doa, minta sama Allah. Ya Allah minta. Allah tuh malu kalau tidak memberikan. Nah, ini kan juga pesan-pesannya buat Nabi sebagai teladan, kita juga memiliki sifat malu. Malah Nabi itu lebih pemalu dari perawan yang dipingit. Nabi kelihatan betisnya aja malu. Pulang. Kalau kita jangankan betis. Ceweknya pakai legging. Iya, pakai celana wahai. Legging. Ya,
Celana lepet gageleun anjing. Ya Bu, udah nggak malu lagi. Ini sesungguhnya juga ada pesan atau ada pelajaran yang bisa kita ambil. Karena kalau madarul khilaf ya, itu pasti sesuatu yang tidak cukup dijabarkan dalam waktu yang pendek. Tapi setidaknya ada dua pendapat. Ada yang ya Allah udah sebut kok di dalam hadisnya ya. Atau di dalam ayat seperti itu maka kita pasrah. Ya ada yang kemudian mencoba, oh ini maknanya seperti ini maksudnya seperti ini. Baik, terima kasih Ustaz Subeki. Untuk penanya berikutnya sudah ada rekan saya Fahada Indi bersama jamaah. Silakan Indi. Baik, Sofian dan pemirsa tadi ada pertanyaan diajukan dari jamaah bapak-bapak, sekarang dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini dengan ibu siapa dan asal dari mana nih Bu? Saya Ibu Ati, saya dari Majelis Taklim Umi Baik. Al-Muslimun. Ya Ibu, boleh ajukan pertanyaannya kepada guru-guru kita, namun sebelumnya mic-nya boleh didekatkan lagi Bu ke mulut. Oke, silakan Ibu pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Kalau saya lihat tadi kajian Ustadz dan Ustazah, itu kalau kita bagi ada malu yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Karena malu adalah sebagian dari iman, ada juga malu yang harus dilawan. Nah tetapi kalau kita lihat dalam justru kehidupan sehari-hari kita, malu yang harus dipertahankan. Contoh, malu bermaksiat. Sekarang malah diumbar maksiat. Urat malunya putus. Sementara malu yang harus dilawan seperti misalnya malu bertanya, malu belajar agama justru tidak muncul. Nah ini Pak Ustadz sama Ustazah mohon dijelaskan. Jadi sebetulnya bagaimana ini yang harus diinikan? Akhlaknya atau perbuatannya kita hentikan. Sementara di dunia pendidikan dalam kurikulum tentang akhlak moral makin terkikis. Apa jadinya kelak apabila itu adalah terjadi seperti itu? Terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan luar biasa namun akan dijawab oleh guru-guru kita usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku.